kita akan memulaikan ibadah kita sore hari ini. Siapkan hati kita, persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban bagi Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Amin. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Yesusku, penyelamatku. Amin. Yesusku, kami berikan hormat kami. Haleluya. Haleluya. Setiap hari ku memuji keajaiban. Amin. Penghibur, menara kekuatan. Biarlah amin. Yang amin. Tak berhenti. Dan Engkau layak. Engkau layak terima pujian kami. Amin. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut haleluya. Amin. Namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Nyanyi dan bersorak.
mau dengar pujian dari orang-orang yang mengasihi Tuhan, katakan nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi pujian kuasa. Nikmatilah pujian kami Tuhan. Nikmatilah Tuhan. Kami menyanyikan dengan segenap hati Tuhan. Haleluya. Nikmatilah Tuhan pujian kami Tuhan. Nikmatilah Tuhan. Atas perbuatanmu semuanya ku kasihi. Amin. Amin. Tiada janji seperti yang ada pada. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan kami, Yesus Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Nikmatilah pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau layak terima pujian. Engkau layak untuk segalanya. Haleluya. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Biarlah semua yang bernafas menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau layak Tuhan. Engkau layak. Engkau layak Tuhan. Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terimalah penyembahan kami Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami sembah Engkau yang duduk di tahta. Kami sembah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya.
kasih Kristus, Ibu Chin Lien akan bawa kita dalam doa pembukaan. Haleluya, haleluya. Glory Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory. 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 Saya rindu untuk mengangkat pujian ini sekali lagi. Sama-sama Bapak Ibu, saya ajak untuk angkat tangan kita tinggi-tinggi. Naikkan syukur kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kita saat ini. Dia siap melawat segenap kehidupan kita. Haleluya. 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 Rasakan kehadiratnya. Rasakan kehadirat kuasanya satu. Kira warasa kalalalalala. Ia rata kakara sikila wararata. Narase karota nasa kalalala. Ilara wararasa. Kilara wararala. Buka hatimu, buka hatimu. Terima jamahan Tuhan. Kikilara warararararara. Yes, ikinara wararasa kalala. Ikinara se, esakarararararara. Kilara warararararara. Kilara warararararara. Sikilarararararara. Yara datangase. Hinarasa. Yes, I cannot say that nobody say la 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 la. Hinarasa say la 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 la. Narasa kakarabara say la 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 la. Hallelujah, Jesus, kila la 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 la. Hallelujah, sikina wale say don't so kana. Yarata kona sikina. Usina tonna don't say kana warata. Nare esoko. Ya seda no pada say la 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 la. Yarata la 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 la. Kila warasa. Kila warasa. Yarata no warasa. Hallelujah. Kina na warasa. Hallelujah. Kina na warasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau siap melawat setiap kami Tuhan. Kami boleh rasakan jamahan kasih kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sore hari ini kami membawa segenap kehidupan kami. Hati kami, pikiran kami, segenap pujian penyembahan kami. Hanya bagi Engkau Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi anak-Mu yang membawa kami dalam puji-pujian-Nya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, layakkan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Dan biarlah sore hari ini Tuhan, kami akan puji tinggikan Engkau setinggi-tingginya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya percaya Bapak Ibu, saya melihat di sini ada senyuman di wajah Bapak Ibu. Boleh dibagikan kepada orang yang ada di kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Siap memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan? Hari ini bukan hanya kami yang melayani, tapi kita semua melayani Tuhan. Kita berikan persembahan, pujian yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa. Amin. Kita buat iblis gemetar dengan pujian kita. Amin. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Amin. Kalahkan semua. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Bapak Ibu, pujian ini bilang, bangkit serukan nama Yesus, kita kepalkan tangan kita, katakan dengan iman, Yesus, Yesus, biar ruangan ini dipenuhi dengan nama Tuhan, amin. Kita buat iblis gemetar, kalau ada hari ini yang masih terintimidasi, kamu gak layak, kamu gak bisa, kamu gak usah ke gereja, kita patahkan semua intimidasi iblis. Katakan kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Karena nama Yesus sanggup mengalahkan semua musuh, bahkan semua kutuk, amin. Bangkit, serukan nama Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin, amin. Nama Yesus, injak musuhmu. Amin, amin, amin. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, kami kagum, kami bangga menjadi anakmu. Amin. Yesus, kota benteng yang teguh. Amin, amin. Nama Yesus, kalahkan semua. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, 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 nama Yesus di atas segala. Amin. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Amin, amin, puji Tuhan. Masih mau memuji Tuhan?
Amin. Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya. Haleluya. Anak Allah, amin. Yesus namanya, menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Amin. Anak Allah, anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa, amin, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Dia hidup, haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan sama-sama, sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok, Terima kasih Tuhan. sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Bapak Ibu, boleh kita angkat tangan untuk Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kita. Sebab Dia hidup. Ada Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan.
hidup ini tanpa Yesus. Karena dia satu-satunya sumber segala-galanya dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan membacakan ayat sepekan kita. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita baca satu kali setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Amin. Takut akan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Takut akan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang. Dengan kasih Kristus, Ibu Pendeta Heni akan bawa kita dalam doa firman Tuhan. Tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapa di sorga, kami percaya Engkau yang memegang tangan kami. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami dengan sepenuh hati kami
untuk kami mendengar suara-Mu ya Tuhan. Mari berfirmanlah Tuhan bagi kami semua sore hari ini. Dan mengurapi hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan suara Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu, suara daripada Engkau Tuhan, kami dapat mendengarnya dengan baik dan kami melakukannya dengan baik dan dengan segenap hati kami. Hari lepas hari kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Segala kuasa iblis, kuasa gelap yang berusaha untuk merampas setiap benih kebenaran firman-Mu. Kami bersatu hati, kami patahkan, kami tolak itu semua dalam nama Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menaungi kami untuk kami mendengar firman-Mu serta menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita boleh ketemu lagi hari ini. Iya, Tuhan baik. Kita boleh ketemu lagi hari ini. Bulan September dengan tema apa? Ada yang tahu temanya bulan ini? Ya, tema bulan ini adalah take over. Dan saya kasih judul malam hari ini yaitu Pembelaku. Sama-sama katakan pembelaku, 1, 2, 3. Ya. Bapak Ibu, LCD bisa tolong tampilkan yang tadi sebelum ibadah itu posternya ada tulisan besar take over terus di bawahnya tuh ada artinya gitu. Bisa tolong, Bapak Ibu kelihatan nggak yang di dalam kurung itu ya? Yang di dalam kurung itu tulisannya, ini kan take over ya. Yang di dalam kurung itu tulisannya penyerahan kendali kepada Tuhan. Ya. Take over itu artinya mengambil alih. Bahasa Indonesianya mengambil alih. Nah, mengambil alih itu memiliki arti menggantikan seseorang untuk pegang kendali. Nah ini, menyerahkan ya kendali kepada Tuhan. Kendali itu apa? Kendali itu berbicara tentang kuasa, berbicara tentang tanggung jawab, gitu ya. Nah, dan tema saya, pembelaku, itu punya arti melindungi, punya arti menjaga, punya arti memelihara, punya arti merawat, dan saya mau tambahkan sedikit, ada rasa aman. Ya, ada rasa aman. Nah, waktu saya cari kata pembela ini Bapak Ibu Saudara, ada beberapa kata-kata yang saya rasa ini artinya gitu ya. Salah satunya ada kata proteksi gitu ya. Bapak Ibu kalau pernah ditawari asuransi pasti kata-katanya itu apa? Ada apa? Proteksi. Ya, ada proteksi, ada perlindungan. Nah, gitu ya. Terus waktu saya cari kata pembela itu saya bingung kok ada kata Bapa dalam bahasa Inggris. Father. Saya gini, kok Bapak gitu ya. Jadi seorang bapak, seorang ayah ternyata dia adalah seorang pembela. Kemudian ada satu kata lagi yang menarik perhatian saya yaitu paraklete. Bapak Ibu kalau tahu atau kalau ingat atau kalau pernah dengar ya, Roh Kudus itu ya punya bahasa asli itu parakletos. Waktu saya lihat kok paraklete saya gitu ya. Saya cari arti paraklete dan memang dihubungkan dengan Roh Kudus itu, parakletos itu. Jadi Roh Kudus itu
Dia penghibur, Dia pembela. Amin. Amin. Siapa pembela kita? Siapa pembela kita? Ya, pembela kita, Dia melindungi, Dia menjaga, Dia memelihara, Dia merawat. Dia peduli terhadap kita. Amin. Senang gak kalau ada yang peduli sama kita? Senang gak kalau ada yang jagain kita? Senang ya? Nah, Bapak Ibu, keadaan manusia itu adalah daging. Ya, manusia itu daging, manusia itu lemah, manusia itu bimbang, manusia itu khawatir, manusia itu takut. Ya, manusia itu keakuan. Ya, artinya apa? Dia butuh pengakuan, dia mau dianggap, dia memegahkan diri. Dan keadaan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Keadaan manusia jatuh ke dalam dosa, dia menanggung sakit, bahkan kematian atau maut. Bapak Ibu kalau perhatikan ya, cari sekarang gampang banget, tinggal ketik aja kata maut. Yang muncul itu adalah hukuman. Kematian ya, kalau dilihat arti dari Google gitu ya, berbicara tentang hukuman atau upah dari dosa. Itu keadaannya manusia. Karena apa? Dia jatuh ke dalam dosa, dia bergantung kepada belas kasihan Allah. Manusia yang semula diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, iblis berusaha untuk merusak gambar itu. Tadi sudah sempat disinggung sama pemimpin pujian ya. Mungkin ada intimidasi, ada bisikan yang mengatakan kamu gak layak, kamu gak pantas, kamu hina, kamu kotor, kamu dosa. Itu iblis berusaha untuk merusak gambar itu. Ya, dan keadaan manusia itu diberikan karunia. Katakan karunia. Diberikan karunia dan diberikan martabat. Bapak Ibu, martabat, kedudukan, ya, kehormatan menjadi anak Allah. Kita buka ayat kita yang pertama. Ini belum ayat utama, tapi kita buka dulu ayat yang pertama ini. Berbicara diberikan karunia dan martabat menjadi anak Allah. Roma pasal yang ketiga. Roma 3 ayat 23 dan 25 bagian A. Roma 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan. Lanjut. 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 25 bagian yang A. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Stop sampai di situ. Bapak Ibu Saudara, kita diberikan karunia, kita diberikan martabat untuk menjadi anak Allah. Kita dibenarkan. Yang tadinya semua orang dikatakan di sini, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus itu yang ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Ya, jadi kita sudah berdamai dengan Allah. Nah, sekarang kita akan ke ayat kita yang utama yang akan kita bahas sama-sama hari ini. Masih di kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39. Saya boleh mengajak kita semua bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Ya, ada 9 ayat. Kita akan baca sama-sama. Boleh baca judulnya sebelum kita baca ayatnya ya. Baca judulnya dulu terus langsung kita ke ayat 31. 1, 2, 3.
keyakinan. Sebab itu, apakah jika Allah di pihak kita, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi, amin. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi kita lebih daripada orang-orang yang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam, haleluya, amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara, kalau diperhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi, ada beberapa kata itu yang diulang gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek ya, saya ngeprint ini ayat Roma ini, tapi terjemahan sederhana Indonesia 3.2 dan terjemahan firman Allah yang hidup. Saya bandingkan. Dan ada begitu banyak kata-kata dibela, ada begitu banyak kata-kata kasih Allah. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi di rumah ya, dilihat, diperhatikan pelan-pelan gitu ya. Nah, kita sudah tahu keadaan manusia seperti apa, ya. Kemudian ayat yang kita baca dikatakan keyakinan iman, ya, keyakinan iman. Jangan-jangan ada yang kurang yakin. Jangan-jangan ada yang yakinnya kurang seprapat gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara kita semua bergumul dengan dosa? Atau kita menikmati dosa? Bergumul dengan dosa, berjuang, bergulat, bergelut gitu ya, melawan untuk lepas, atau kita nikmati gitu ya. Karena nalurinya manusia ini daging ya. Dosa itu kita nikmati atau kita lawan. Sudah? Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat yang kita baca, di situ dikatakan gini, siapa yang akan melawan kita? Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa yang akan menghukum mereka, orang-orang pilihan Allah itu? Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ada kata siapa, dan siapa. Dan sudah sangat-sangat jelas jawabannya. Ya, Bapak Ibu ketika ditanya siapa yang akan melawan kita? Dikatakan kita lebih dari pemenang jika Allah ada di pihak kita. Amin. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah?
Siapa yang akan menghukum orang-orang pilihan Allah? Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Tidak ada. Ya, di ayat 39 bagian akhir dikatakan tidak akan dapat. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Amin. Yang mantep kalau amin gitu ya. Nah Bapak Ibu kita lihat mulai dari ayat yang ke-31 iblis itu mulai melawan. Dan firman Allah katakan Allah itu ada di pihak kita. Ayat 35 katakan iblis menggugat, iblis menghukum. Tetapi Allah yang ada di pihak kita, dia membenarkan kita dan dia membela kita. Pertanyaannya, kenapa kita begitu yakin? Kenapa kita sangat-sangat percaya kalau Tuhan Yesus Kristus itu adalah pembela kita? Yang pertama, karena kasih-Nya. Saya baca ayat ini naik turun, bolak-balik, naik turun, bolak-balik. Intinya apa? Kasih. Kasih Tuhan. Ya, firman Tuhan ngomong gini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang lawan kita? Ia sendiri, Allah yang tidak menyayangkan anaknya tapi diserahkan, dikorbankan bagi kita semua. Bagaimana mungkin Allah yang menyerahkan, mengorbankan anaknya itu tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Anaknya saja Dia berikan. Anaknya saja Dia korbankan. Apalagi janji-janjinya untuk kita. Buktinya apa kalau kita percaya? Buktinya apa kalau kita yakin Dia Allah yang jadi pembela kita? Demi menyelamatkan kita diberikan anaknya. Dia rela. Amin. Demi siapa? Demi siapa? Demi kita. Demi kita. Kita mundur di Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Saya mau kaum pria coba baca ayat ini. Sama-sama. Roma 5 ayat 8. 1, 2, 3. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, posisi Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib itu sebelum kita lahir. Betul apa betul? 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan katakan, aku datang untuk setiap orang yang percaya. Aku datang supaya semua orang percaya. Aku datang untuk menyelamatkan dunia ini. Dia sudah mengasihi kita, Dia sudah mati buat kita bahkan ketika kita masih berdosa. Itu kasihnya Dia, itu sayangnya Dia. Demi menyelamatkan kita, Allah Bapa memberikan kepada manusia yang jatuh ini, ya tadi kita sudah sama-sama saya katakan ya, kondisi manusia. Keadaan manusia jatuh ke dalam dosa gitu ya. Penuh dengan penghukuman gitu ya. Tapi Allah Bapa memberikan kepada kita manusia yang jatuh ini, manusia yang dosa ini apa yang terbaik. Allah kalau memberi, Allah kalau kasih itu gak pernah setengah-setengah. Paul, amin, amin. Dia kasih yang terbaik. Buat siapa? Buat kita, manusia yang jatuh. Buat kita, manusia yang dosa. Saya katakan, buat kita manusia yang hancur. Buat kita manusia yang gak punya pengharapan. Dia berikan yang terbaik buat kita. Amin. Itu buktinya. Dan nyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah tidak meninggalkan kita. Bahkan Tuhan Allah tidak memberikan kurang dari itu. Dia enggak mengurangi kasihnya. Oh karena kamu kurang setia ya,
Jadi tak kasihnya 90% gitu. Enggak. Oh karena kamu tukang bohong ya. Tak kasih hari ini 50% wis besok baru tak tambah. Saya katakan Tuhan kalau kasih pol demi menyelamatkan kita. Yesus mati bagi dosa dunia. Kematian Yesus itu menyelesaikan yang namanya dosa. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, karena kita dipilih Allah untuk jadi miliknya. Kita dipilih Allah untuk jadi miliknya. Ayat 33 dan 34 kembali di dalam kitab Roma 8. 33 dan 34, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela kita. Bapak Ibu, ini saya catat, saya print ya terjemahan ini, kemudian saya garis-garisi, luar biasa. Saya katakan ya, karena kita dipilih Allah untuk jadi miliknya. Kita dipilih jadi milik Allah, kita dibenarkan, kita diampuni, bahkan hubungan kita dipulihkan. Ya, dia jadi jalan pendamaian, tadi kita udah baca ayatnya ya. Dia jadi jalan supaya kita bisa berdamai dengan Allah. Luar biasa ya, kita dibenarkan, kita tadinya penuh dengan salah melulu, salah lagi gitu ya. Tapi firman Tuhan katakan kamu dibenarkan. Kita tadinya bikin hati Tuhan sakit terus. Kita bikin hati Tuhan kecewa terus. Tapi firman Tuhan katakan kamu diampuni. Hubungan kita rusak dengan Bapa. Gambar kita, diri kita rusak karena dosa. Tapi firman Tuhan katakan kamu dipulihkan hubungannya dengan Bapa. Dia pembela kita, dia jaga kita, dia lindungi kita. Bahkan tadi saya baca, dia pelihara dan dia rawat, dia peduli. Amin. Dia peduli ya. Nah, saya diterima, katakan sama-sama ya. 1, 2, 3, saya diterima. Lagi, saya dibela, 1, 2, 3. Buka Yohanes 14 ayat 16, sekarang yang wanita yang baca. Yohanes 14 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, ada penolong. Dan perhatikan ini, dia ngapain? Berapa lama? 1 hari? 2 hari? Ada expirednya? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Enggak ada cuti, enggak ada libur, enggak ada tanggal merah. Ya. Dia sertai kamu selama-lamanya. Ini Paraklete ini. Ya. Mau berjuang, mau bergumul dengan dosa, dilawan. Amin. Karena apa? Karena kita sudah dipilih jadi miliknya Tuhan. Karena kita dibenarkan, kita diampuni, hubungan kita dipulihkan. Sekali lagi ya. Kenapa saya sangat yakin, kenapa Bapak Ibu Saudara sangat yakin, sangat percaya kalau Tuhan Yesus Kristus adalah pembela. Yang pertama tadi karena kasihnya, ya. Ingat ya, kasihnya Tuhan itu bukan cuman dari Tanggul ke Jember kayak jalan kemarin, ya. Tapi kasihnya Tuhan itu everlasting, amin, sampai selama-lamanya. Kemudian yang kedua, karena kita dipilih Allah untuk jadi miliknya. Kita dipilih
jadi miliknya Tuhan. Kemudian pertanyaan saya, ketika kita sudah yakin, ketika kita sudah percaya, sudah pasti nih Tuhan Yesus Kristus pembela saya, respon saya apa sih? Respon saya gimana sih? Waktu saya tahu Tuhan Yesus Kristus itu pembela saya. Bapak Ibu kalau perhatikan ya, lagu pujian yang dari tadi kita nyanyikan itu, satu aja, bangkit serukan nama Yesus. Ya, bangkit serukan nama Yesus. Sudah? Maju nyatakan kuasanya, iblis gemetar. Karena kuasa nama Yesus. Kemudian, nama Yesus menara yang, nama Yesus kota benteng yang, nama Yesus mengalahkan semua. Itu nama Yesus. Nama pembela kita. Bayangin nama Yesus yang penuh kuasa itu, yang bikin iblis gemetar itu, kota benteng kita itu, yang mengalahkan semua musuh itu, ada barengin kita. Ya, jalan menyertai kita. Ya, itu ada untuk membela kita. Amin. Respon kita gimana? Kadang-kadang kita suka tanya, ya, Tuhan Yesus kayaknya udah enggak mengasihi saya lagi deh. Kenapa? Iya, saya punya banyak masalah. Saya dianiaya, saya sengsara, saya sakit, saya kelaparan, saya diancam, saya ditindas, saya dalam bahaya, bahkan banyak masalah dalam hidup saya. Saya rasa Allah meninggalkan saya. Siapa yang pernah lakukan ini? Siapa yang pernah punya pikiran seperti ini? Kayaknya Tuhan gak lagi sayang saya. Kayaknya Tuhan tinggalkan saya. Kadang-kadang respon kita seperti itu. Karena yang kita alami. Kita merasa, firman Tuhan tadi bilang kan, penindasankah, kesengsaraan, kesesakankah, penganiayaan, kelaparan, dalam bahaya. Firman Tuhan bilang. Karena kita alami itu semua, kita merasa Tuhan gak lagi sayang. Tuhan tinggalkan saya sendirian, saya hadapin sendirian ya Tuhan. Saya punya banyak masalah Bapak Ibu. Siapa di sini yang gak punya masalah? Ada? Punya masalah hidup enggak? Mungkin kita merasa ditindas. Mungkin kita merasa dianiaya, mungkin kita merasa sengsara, disakiti, diancam, kelaparan, gak punya duit, dalam bahaya, mau mati bentar lagi. Dan kita rasa Tuhan tinggalkan kita. Buka 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4, 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar. Meskipun manusia kami semakin merosot, tapi manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, halo, kemuliaan sementara, kemuliaan 2 tahun, kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, tapi yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. Bapak Ibu Saudara, ya. Waktu saya baca judulnya keyakinan iman. Iman itu apa sih? Iman itu kan berbicara tentang kita percaya, ya enggak? Kita percaya sama Tuhan, kita punya iman sama Tuhan. Tapi judul perikop Roma 8 yang kita baca tadi dikatakan keyakinan iman. Jangan-jangan ada orang yang punya iman tapi kurang yakin. Kurang yakin sedikit. Seperti yang tadi saya katakan, keadaan manusia bimbang, khawatir gitu ya. Ingat, kasih orang percaya, kasih manusia kepada Kristus itu bisa datang dan pergi. Tapi tadi saya katakan kasih Kristus itu tetap dan pasti. Ya. Jangan Bapak Ibu Saudara ketika engkau merasa ada dalam kesusahan dan engkau katakan Tuhan tinggalkan saya.
Ketika engkau merasa di dalam kegagalan dan engkau katakan Tuhan gak sayang saya lagi. Tuhan gak jawab doa saya. Tuhan gak dengerin saya. Karena keadaan di sekitarmu mempengaruhi engkau. Engkau gak lagi yakin dengan imanmu kepada Tuhan. Yang kedua, seringkali kita melakukan, memanfaatkan dan menyalahgunakan kasih Allah. Kadang-kadang kita bilang gini, toh Tuhan Yesus sayang kok. Toh Tuhan Yesus tadi katanya kasihnya itu tetap dan pasti kok. Gak mungkin tinggalkan aku kok. Jadi aku mau manfaatkan dan menyalahgunakan kasih Allah. Kita nangis sama Tuhan. Balik lagi. Tobat lagi. Naik turun. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Saya punya anak namanya Timothy dan Theo. Ya. Dua anak laki-laki ini luar biasa kalau sedang bermain, ya. Apalagi kalau sudah di kamar mereka sudah main. Kalau nggak pegang HP, ya, mainnya itu sudah kayak orang smackdown, gitu ya. Sing naik kuda-kudaan, kalau kokonya diem, adiknya nggak bisa diem. Kalau adiknya diem, kokonya nggak bisa diem. Nanti ujung-ujungnya ada satu yang nangis, ya. Saya katakan gini, kalau kita alami seperti itu namanya pencobaan yang kita bikin sendiri. Sudah? Tapi kemarin ya, anak saya Timothy itu diganggu oleh kakak kelasnya di sekolah. Waktu kelas 1 pernah. Kemudian ini kelas 2 kejadian lagi. Kami selalu perhatikan, saya dan Hani, ada satu dompet kecil gitu ya. Punya Timothy itu biasa ada uang sangunya. Kita kasih 10.000, 5.000 tergantung dia pulang pagi atau ada kegiatan ekstra gitu ya. Kita perhatikan beberapa hari kok uangnya utuh. Biasanya itu berkurang 2.000 kek, 3.000 kek, ini uangnya utuh berapa hari. Kemudian suami saya tanya, kok uang jajannya utuh gitu ya. Singkat cerita dia lama kali mau ngomong kalau ada kakak kelas yang ganggu, yang minta uangnya dia. Kemudian saya ingat sekali ketika pembela ini muncul kata father ya. Respon papanya dia bilang gini, Timothy jangan takut, ada papi. Dia bilang gitu. Kami pergi ke sekolah, kami bertemu dengan gurunya, kami mau cari tahu anaknya mana. Ya. Paling enggak sekolah bisa tegur, paling enggak kita mungkin bisa ketemu dengan anaknya atau bagaimana lah. Intinya supaya Timothy itu tidak takut ke sekolah, supaya Timothy itu gimana ya, karena Timothy kelas 2 SD, sedangkan orang yang mengganggu itu sekitar kelas 5 atau kelas 6. Jauh kan gitu ya, badannya jauh gitu ya, usianya jauh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau yang seperti itu masalahnya bukan masalah yang dibuat-buat seperti Timothy dan Theo, paham maksud saya? Kalau Timothy dan Theo mereka cari-cari masalah sendiri, ya. Jatuh, bangun, nangis, tobat. Jatuh, Bapak Ibu saya enggak sekali 2 kali ngomongin Timothy sama Theo. Theo, Timothy, jangan begitu mainnya. Enggak nyampe 10 menit, enggak nyampe besok 5 menit begitu lagi. Ya. Tapi kalau berbicara dengan Timothy, dengan kakak kelasnya, nah itu lain lagi. Itu bukan masalah perkara yang dibuat-buat. Ya, bukan memanfaatkan, bukan menyalahgunakan kasihnya Allah. Sering kali posisi kita ada di mana? Apakah kita sering main-main seperti Timothy dan Theo itu? Main-main dengan kasihnya Allah, memanfaatkan kasihnya Allah. Enggak apa-apa. Theo itu ya, kalau saya nadanya sudah tinggi sedikit, dia gini, Ami Maya sama adek. Dia bilang gitu, Ami marah sama adek. Sehari itu bisa berulang-ulang dia ngomong gitu. Dan saya bilang, enggak, Ami enggak marah gitu. Ya, dia rasa dia dimarahin gitu kan. Jadi dia tanya, Ami marah sama adik. Tapi nanti diulang lagi. Ibaratnya kesalahannya gitu ya, diulang lagi, begitu lagi. Tapi kalau Timothy dengan kakak kelasnya jelas kasus yang berbeda, bukan karena dibuat-buat. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang kita sering lakukan apa? Memanfaatkan dan menyalahkan kasih Allah. Kita sering bilang apa? Toh Tuhan Yesus sayang, toh kasih Tuhan itu everlasting, sampai selama-lamanya menyertai, dia tetap, dia pasti. Jadi kita mulai meremehkan. Jangan sampai respon kita seperti itu.
Ya. Atau kadang-kadang kita merasa lakukan ini juga, hidup itu harus seimbang. Dunia setengah, Tuhan setengah gitu ya. Hidup itu mesti seimbang. Daging setengah, roh setengah gitu ya. Firman Tuhan katakan daging lemah tetapi roh itu penurut. Firman Tuhan katakan jangan kamu berdiri di dua perahu, kamu jadi abu-abu. Jangan. Akhirnya kita lebih condong kepada dosa, ya, karena daging kita kan lemah. Kita condong kepada dosa dan kita tidak berani untuk bilang enggak. Akhirnya nurut aja sama dosa, manut aja sama dosa. Kemudian respon kita kadang kali yang ketiga sering berpikir, kalau aku ikut Tuhan 100%, kalau aku ikut Tuhan pol-polan, kayaknya enggak keren deh. Enggak keren kenapa? Iya, soalnya aku kalau ikut Tuhan ya enggak bisa nato. Kalau punya tato kan keren. Terus, iya soalnya kalau ikut Tuhan aku enggak bisa merokok, aku enggak bisa nakal, aku enggak bisa ke klub-klub malam, pulang-pulang malam, pulang-pulang pagi, enggak bisa, enggak keren. Kalau zaman saya Bapak Ibu, anak-anak muda waktu zaman saya masih pemuda remaja, mereka ngomong apa? Ayo dong, rokok dong. Kalau nggak ngerokok kamu nggak keren. Ayo dong, tindik dong. Kalau nggak tindik kamu nggak keren. Nggak keren katanya. Nanti kamu nggak punya temen loh. Sering kali respon kita berpikir kalau aku ikut Tuhan pol, kalau aku ikut Tuhan 100%, aku nggak keren. Saya cerita sama anak pemuda remaja tadi malam ya. Beberapa hari saya sedang lihat kesaksian seseorang. Dia belajar bela diri. Kemudian ternyata di bela diri itu ada sekte penyesat gitu ya. Seperti Lucifer dan lain-lain sebagainya. Iblis lah gitu ya, sekte yang tidak baik. Kemudian dia bertobat. Dia sudah bertobat gitu ya. Tapi kadang kali dia suka menonjolkan maunya dia. Saya ngomong sama anak-anak pemuda tadi malam ya. Dia tatoan. Dia punya tato. Perempuan dia punya tato dan dia waktu diwawancara di podcast dia katakan gini, aku tato ini itu setelah aku bertobat. Jadi bukan waktu aku masih belum bertobat. Aku tato ini aku setelah bertobat, tapi waktu dia sudah tato, ya, itu suara Tuhan itu ngomong, itu enggak berkenan loh di hadapan aku. Aku sedih loh lihat tato kamu. Sampai ada di satu titik, dia pol gitu ya, dia full cinta Tuhan gitu ya, dia full ikut Tuhan. Kemudian dia mau hapus tatonya. Dia mau hapus tatonya bukan sembunyi di dalam baju ya Bapak Ibu, di tangan, di leher, saya lihat di podcast itu masih ada tatonya. Waktu dia mau hapus, itu rusak kulitnya, kemudian dia ngomong sama kakaknya, Kak, aku sudah coba untuk hapus, tapi kulit aku rusak. Sudah? Kemudian kakaknya bilang, ya udah, gak apa-apa. Yang penting kamu sungguh-sungguh ikut Tuhan, yang penting jangan ditambah lagi gitu ya. Yang penting kamu sungguh-sungguh Tuhan, jangan termakan intimidasi iblis. Kalau kamu nggak layak, kalau kamu hina, masa lalumu seperti apa dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita berpikir kalau ikut Tuhan 100% atau full itu capek, itu nggak enak. Soalnya kita disuruhnya ikut maunya Tuhan, bukan maunya kita. Harus salibkan daging, itu kan nggak enak banget. Dan akhirnya kita mulai setengah ikut Tuhan. Orang yang tadi saya ceritakan itu seorang dancer. Bapak Ibu boleh cari mantan dancernya Agnes Monica, itu dia. Sudah ada satu kejadian, dia bukan orang kemarin baru percaya, enggak. Dia sudah terima Tuhan, dia sudah percaya. Tapi hidupnya masih ugal-ugalan saya bilang ya. Ada di satu momen dia hampir kehilangan kelingking kakinya.
terus diobati, dijahit, dan dia katakan sama Tuhan, sejak kejadian kelingkingnya mau putus, aku mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Aku mau 100% ikut Tuhan. Karena apa? Dia ketika Tuhan izinkan, ketika Tuhan sentil, saya pernah ya, Bapak Ibu saya pernah sampaikan kayaknya waktu doa Rabu, dan saya katakan Tuhan kalau kami jauh daripada Tuhan, sentil kami Tuhan gitu ya. Bapak Ibu, disentil Tuhan kelingking putus. Ya. Dia disentil Tuhan. Dia merasa dance aku keren. Dia merasa dance aku bagus. Dan itu kemuliaan untuk dirinya sendiri. Mau kelihatan hebat, mau kelihatan jago, tapi seolah-olah Tuhan patahkan itu. Supaya dia tetap ingat Tuhan. Kalau kelingkingmu enggak ada, kamu jadi cacat, maaf ya. Dan kamu akan di blacklist dari dancer. Dan Tuhan pulihkan kelingkingnya. Dan dia masih ngedance. Ya. Bapak Ibu Saudara, kadang kita berpikir kalau ikut Tuhan 100% full itu enggak enak. Dan kalau kita punya pikiran seperti itu, saya mau katakan itu menyakiti hati Tuhan. Tuhan sedih melihat itu. Tuhan sedih. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, respon kita seperti apa? Tadi ya yang pertama kadang-kadang kita suka tanya, Tuhan gak lagi sayang, Tuhan tinggalkan saya. Dan mungkin ada beberapa dari kita lakukan apa? Memanfaatkan, menyalahgunakan kasih Tuhan. Bahkan kita sering berpikir kalau ikut Tuhan full itu capek, itu gak keren. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, kalau respon kita seperti itu, sedih banget, sedih banget, sedih banget. Tuhan yang Maha Kuasa, ingat pujian yang tadi ya, bangkit serukan nama Yesus, nama yang bikin iblis gemetar. Nama yang Maha Kuasa itu, kemudian hidup kita, tingkah laku kita, respon kita, ada masalah bilang Tuhan gak sayang, ada masalah bilang Tuhan tinggalkan. Menyalahgunakan kasih Tuhan, 50% daging, 50% roh. Ya. Setengah-setengah iring Tuhan, abu-abu, hitam enggak, putih enggak gitu ya. Mau berdiri di dua sisi, di dua perahu. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan meng-take over hidupmu, mengambil alih hidupmu, membela kamu, apakah kamu benar-benar serahkan dan percayakan hidupmu di tangan Tuhan? Saya katakan, waktu Tuhan men-take over hidupmu, kita jadi miliknya Tuhan. Saya cerita ya, kesaksian Tante Heni tadi, ya itu sudah disaksikan di kelompok gitu ya, sudah diceritakan. Dan Bapak Ibu Saudara, tadi ada kata-kata, waktu Tante Heni kesaksian itu dia katakan, Tuhan yang, Tuhan yang bela. Waktu Tante Heni baru datang karena saya enggak kenal toh. Dia cerita anak saya nomor 1, saya ngitungin anaknya ada berapa gitu ya. Ada berapa anaknya? Banyak banget. Dan Bapak Ibu tahu, dia ditinggal oleh suaminya, anak keempat usia 2 minggu. Anak keempat baru lahir 2 minggu, suaminya pergi. Kemudian apa yang terjadi? Mertuanya, bapak mertuanya yang harusnya mungkin mensupport dia gitu ya. Nyok, kamu terus setia melayani ya, ayo tetap semangat ya, gitu ya. Malah ngapain? Pulang kamu, tempat pelayananmu tak taruh orang lain, kamu pulang, anakmu tinggalin sini, kamu pulang odewe. Dia disuruh pulang sendirian. Kupang ke Kalibaru. Bukan Jember, Malang. Dan dia katakan apa tadi? Tuhan yang bela. Waktu kakak yang saya lihat videonya itu, si pemuja setan itu,
Waktu dia bertobat Bapak Ibu Saudara, maha gurunya dia katakan ya, maha gurunya itu datang ke rumahnya, dia mau cari anak itu, dia mau cari si perempuan itu. Dan dia katakan gini, dia seolah merasa gini ya, mukanya si iblis itu, si maha guru itu dekat sekali dengan dia. Dan dia katakan gini, ada satu tangan ya yang pegang dia gini, dan katakan gini, ini milik saya, bukan milik kamu lagi. Kemudian roh jahat itu seolah berteriak gitu ya. Dan dia mulai pergi dan menjauh. Dan orang tuanya katakan gini, mama sama papa gak perlu lagi lindungin kamu. Karena sudah ada tangan Tuhan sendiri yang lindungin kamu. Roh yang ada di dalam diri kamu jauh lebih besar. Mama papanya ngomong gitu. Itu Allah yang maha kuasa loh yang ada di samping dia. Katakan gini, waktu tangan itu ada di dekat dia gitu ya. Ini milik saya. Ya, firman Tuhan ini bilang, kita jadi miliknya Tuhan. Itu dia katakan apa? Ada malaikat Tuhan yang berjaga. Mazmur katakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan itu nyata. Bapak Ibu kalau engkau gak yakin dengan imanmu hari ini, sedih banget deh. Sedih sekali. Orang luar sana anggap cerita itu seperti ceritanya, masa sih? Kakak itu, waktu iblis itu belum dikeluarkan dari tubuhnya, belum pelepasan, tapi dia sudah percaya. Dia belum pelepasan, dia mau masuk ke dalam pintu gereja, itu enggak bisa. Seperti ada tembok transparan yang enggak bisa ditembus. Waktu dia dikasih Alkitab sama mamanya, ini dek baca. Dia bolak-balik Alkitabnya, mah tulisannya enggak ada. Bayangkan. Bapak Ibu sekarang buka Alkitabmu, engkau bisa baca enggak tulisan ini? Bapak Ibu engkau keluar masuk gereja, keluar masuk, bisa enggak? Allah yang begitu maha kuasanya, Allah yang begitu membela engkau seperti Bapa, kemudian engkau enggak yakin dengan imanmu. Kemudian engkau masih bimbang, kemudian engkau masih abu-abu. Tuhan, aku pengen masih daging Tuhan. Ampun deh. Saya katakan ya, Bapak Ibu kalau kita lihat perkembangan zaman hari-hari ini, aduh saya nggak tahu deh, saya nggak ngerti, ya teknologi zaman sekarang, yang ngomong chip lah, yang ngomong nanti semua bayar harus ada cap cip-cupnya, sekarang semua sudah mengarah ke sana, iya, contohnya apa? QRIS, nggak usah jauh-jauh. Kan dikatakan toh uang tunai, uang kertas itu mau dihapuskan. Dan sekarang kau masih, ya ilah Tuhan Yesus masih lama. Ada orang pernah ngomong gini ya, dari zaman kakek saya udah dibilang Tuhan Yesus mau datang, tapi sampai kakek saya nggak ada, mana Tuhan Yesus nggak datang-datang. Dan kalau sampai sekarang kau masih punya pikiran seperti itu, Tuhan yang bela kita, dia peduli dengan kita. Ya. Waktu Tuhan men-take over, Bapak Ibu perhatikan pujian yang tadi kita nyanyikan. Kita enggak tahu hari esok ada apa. Ya. 2 pujian terakhir tadi. Sebab dia hidup maka ada hari, kalau dia enggak bangkit, kalau dia enggak hidup, aduh enggak tahu deh kayak apa. Tapi karena Tuhan Yesus kita hidup, dia enggak cuma mati, dia hidup maka ada hari esok. Dan pujian sebelum firman katakan apa? Aku enggak tahu akan hari esok seperti apa. Tapi langkahku tetap. Mau enggak engkau memberikan kepada Tuhan hidupmu? Mau enggak engkau enggak berpikiran jelek tentang Tuhan? Sedikit-sedikit apa? Tuhan jahat. Tuhan tinggalkan aku. Engkau berprasangka buruk dengan pembelamu. Iya toh? Padahal dia yang bela kamu loh. Dia yang lindungin kamu loh. Kita baca satu ayat terakhir, ayat yang ke-38. Ayat yang ke-38 aja. Roma 8 ayat yang ke-38. Roma 8 ayat yang ke-38. Satu, dua, tiga. Sebab aku
Ulangi. Sebab aku yakin. Baik maut maupun hidup. Baik penguasa, malaikat, pemerintah, apapun yang ada sekarang, bahkan yang akan datang. Hari esok yang kita nggak tahu. Ayat 39. Tidak akan dapat memisahkan kita dari, gak ada. Sakitmu, kecewamu, pahitmu, gak ada yang bisa pisahkan engkau dari kasih Allah. Amin. Jangan sampai masalahmu membuat engkau ciut. Jangan sampai pergumulanmu membuat engkau jadi jauh daripada Tuhan. Waktu saya dengan kesaksian Tante Heni, saya ngerasa gini, ya Tuhan, kayak kalau saya di posisi Tante Heni, saya gak sanggup deh Tuhan. Dan firman Tuhan itu datang. Mau ketika engkau sengsara, mau ketika engkau lemah, mau ketika engkau keadaan ditindas, dianiaya, siapa yang tinggalkan engkau? Gak ada. Tuhan Yesus yang jadi pembela. Engkau jadi miliknya, engkau harus yakin. Bapak Ibu, kata yakin di situ artinya apa? Saya sudah yakin dan akan terus yakin. Artinya apa? Terus menerus. Jangan yakinmu itu berhenti di tengah jalan, tapi terus menerus kamu yakin. Kamu bersedia, kamu menerima, kamu mengaku. Tahu si iblis itu, dia tahu loh Tuhan Yesus. Bapak Ibu kan baca firman Tuhan. Dia mencobai Yesus, dia tahu Yesus itu anak Allah. Tapi apa? Dia nggak mau percaya, dia nggak mau benar-benar menerima, mengaku. Tapi dia tahu, dia kenal. Yesus itu maha kuasa. Jangan sampai kita seperti itu. Tahu, Yesus kan iya. Yang menyelamatkan orang berdosa yang disalib tahu. Tapi kita nggak percaya, kita nggak terima, kita nggak yakin sungguh-sungguh. Bapak Ibu, hidupmu ada di tangan yang tepat. Minggu lalu sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Hidupmu ada di tangan yang tepat dan Tuhan pelihara. Kesaksian Tante Heni lagi. 4 anak, 3 kuliah ya Tante. Bapak Ibu, biaya kuliah murah apa mahal? Yang satu di Jember, yang satu di Semarang. Yang satu lagi saya nggak tahu di mana. Biaya kuliah, Tuhan yang pelihara. Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri. Saya tutup dengan satu kesaksian. Suatu hari, suatu ketika, Tuhan izinkan saya mengalami, saya berada di titik nol. Ya. Waktu saya mau menikah dengan Hani, papa saya ngomong gini, anak saya jangan dipukulin ya. Kalau kamu udah gak mau, pulangin. Kemudian, ketika hari papa saya dipanggil oleh Tuhan, ya, saya merasa gini, aduh Tuhan, papa udah gak ada. Lah aku pulang kemana gitu ya. Dan Bapak Ibu tahu, beberapa waktu yang lalu mama saya sempat datang untuk lumayan lama ya, sekitar setahun. Dan saya dalam hati saya gini, waktu papa masih ada, meskipun kondisinya gak sehat bugar gitu ya, meskipun kondisinya terbatas dengan sakit, tapi dia dengan lantang gitu ya, dengan yakin dia katakan kalau kamu udah ndak mau, pulangin anak saya gitu ya. Jangan dipukulin, jangan dibuang gitu ya, pulangin. Saya masih punya rumah, masih punya papa ibaratnya gitu ya. Dan ketika kondisi itu saya alami, papa ndak ada. Sekarang saya ngerasa gini, sekarang saya ndak bisa pulang ke rumah, ibaratnya saya nggak bisa mengadu ke rumah mama. Karena menurut saya, dalam pemandangan saya gitu ya, mama saya itu butuh saya, gitu kan. Karena dia tinggal sendiri ibaratnya gitu ya, sudah tidak punya pasangan, mama itu butuh saya. Kemudian ada satu keadaan lagi, yang saya beberapa bulan yang lalu, ditinggal Hani, bukan ditinggal kemana-mana Bapak Ibu, ditinggal keluar kota, tapi cukup lama lah, sekitar
mungkin hampir seminggu. Dan ada satu kata yang saya ucapkan sama suami saya sebelum kita tidur. Saya bilang sama suami saya bilang gini, aku takut, saya bilang gitu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan saya rasakan seperti gini loh. Kamu merasa papamu yang kau andalkan. Kamu merasa suamimu yang engkau andalkan. Dan sekarang, hari ini gitu ya, mereka semua enggak ada di sisimu, enggak ada di sampingmu. Ya, sekarang kamu cuma punya aku. Tuhan bilang gitu. Kamu cuma punya aku. Bapak Ibu Saudara, apapun keadaanmu hari-hari ini, apapun kondisimu, mungkin kau merasa ditindas, engkau merasa dianiaya, engkau merasa sengsara, disakiti, dan lain-lain sebagainya. Saya katakan yakini imanmu. Kuatkan dan teguhkan imanmu. Seperti apapun masa lalumu, seperti apapun jeleknya engkau, kotornya engkau, percayalah. Dia Allah yang sanggup untuk pulihkan. Amin. Dia yang menjadikan jalan pendamaian bagi kita. Semua orang punya masalah. Tapi biarlah itu membuat, itu menjadi proses kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Jangan kau semakin jauh, jangan. Dekat dong sama Tuhan. Dekat dong sama pembelamu. Sama Bapamu. Yang jaga engkau, yang rawat engkau, yang ambil alih seluruh hidupmu. Kita naikkan pujian ini ya. Bapa, engkau mengenalku. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Amin. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu. Katakan sama-sama ya. Engkau tetap memilih. Amin, amin, amin. Ubahkan ku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu Saudara boleh buka matanya sebentar. Waktu saya ambil tema ini, saya sudah dapat ini sudah beberapa bulan yang lalu. Ada satu titik atau satu kali saya merasa gini loh, Tuhan kan jadi pembela ya. Dia berdiri dan saya tuh jongkok di sini. Dan saya rasa ada begitu banyak batu, ada begitu banyak panah yang berusaha untuk menyakiti saya. Yang berusaha untuk melukai saya. Kemudian si pembela ini, dia buka tangannya. Dan dia lindungi saya. Dia lindungi saya.
supaya dia yang kena, bukan saya. Kemudian dia balik badannya dan dia angkat saya, dia gendong saya. Kuasa Tuhan yang membuat kita kuat sampai saat ini. Saya yakinlah Bapak Ibu, kalau kita andalkan kekuatan kita lihat dunia kadang-kadang kita mau nyerah rasanya. Saya enggak sekali dua kali juga kok bilang sama Tuhan, Tuhan kapan sih Tuhan datang, aduh capek deh Tuhan. Tuhan cepetan datang kok lama banget gitu ya. Dan pujian ini katakan, dia tahu isi hati kita. Mau enggak kita percaya, mau enggak kita berserah, dan mau enggak kita setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu Kuatkan aku, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Amin. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau menyertai kami sampai sejauh ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau pilih kami menjadi anak-Mu dan Engkau tebus kami Tuhan. Kami bersyukur. Ampuni kami kalau mungkin di satu titik kami mengecewakan Tuhan. Kami meninggalkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tapi malam hari ini kami mau nyatakan kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu. Sampai sejauh ini begitu banyak proses Engkau sertai kami sampai hari ini. Kami masih kuat berdiri sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Berkatilah Tuhan. Tuhan tolonglah. Apapun pergumulan jemaat Tuhan, berkatilah Tuhan. Tolong kuatkan dalam pengiringan kepada Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih-Mu. Kami mau bergandengan tangan, mengiring Tuhan, menguatkan satu sama lain, mendoakan satu sama lain. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah malam hari ini. Kami percaya, kami pulang, kami bawa berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Berkati yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam masalah Tuhan yang bukakan pintu kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan bisa membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, bahkan berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Urapan Allah terus jadi bagian hidup hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan berikan korban persembahan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. La 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 la. Nama Yesus pikat hatiku, la 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 la. Nama Yesus pikat hatiku, Yesus, 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 Yesus. Nama itu pikat hatiku, Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati rasa Dia lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati rasa Dia lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Amin. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padamu. Amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan yang sudah kita berikan. Kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini, pada malam hari ini. Sejemput semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian syukur kepada Tuhan. Haleluya. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan berbuat bagi kita. Kini dengan kasih Kristus yang lama
undang Ibu Gembala Senior untuk tutup kita dalam doa berkat. Dan yang miskin berkata, ku kaya karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita. Syukur. Bapak Gembala akan bawa kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, segala pujian dan syukur kami naikkan kembali kepadamu Tuhan. Buat setiap kebaikan yang Kau nyatakan bagi kami semua di malam hari ini. Kami masih bisa merasakan ibadah yang diberkati, cuaca yang diberkati, suasana ibadah yang diberkati penuh sukacita. Bahkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami memang punya Tuhan yang hidup, yang selalu membela kami, yang selalu setia menyertai kami selama-lamanya Tuhan. Bahkan Tuhan Kau yang telah menyerahkan anak-Mu untuk mengganti tebus dosa manusia. Meskipun keadaan manusia ada dalam dosa, tetapi Engkau dengan penuh kasih Kau menyatakan yang terbaik bagi manusia. Bahkan setiap keperluan kami, setiap pergumulan kami pun, kami tidak perlu khawatir karena kami punya Tuhan yang selalu menjadi pembela bagi kami. Sama halnya seperti orang tua, seorang bapa kepada anak yang selalu membela dan melindungi. Demikian kami punya Tuhan yang sama seperti hal demikian. Yang pasti menyertai, melindungi, membela, bahkan memberi yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Hamba-Mu berdoa di malam hari ini buat setiap orang yang terlibat melayani di malam hari ini. Baik tim PAW, WL Singer, buat banners, buat penerima tamu kolektan, bahkan tim multimedia, LCD, soundman, kameramen. Setiap orang yang terlibat melayani di belakang layar sekalipun Tuhan, mereka telah melayani dengan sepenuh hati, memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Kau pun berkati setiap mereka semua dan pakai setiap kehidupan mereka pun untuk kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu pun berdoa di malam hari ini buat seluruh jemaat yang hadir. Mereka yang datang dengan ketaatan, mereka datang dengan penuh ucapan syukur. Mereka dengan sepenuh hati berharap kepadamu, dengan sepenuh hati rindu berjumpa dengan Kau. Biarlah ketika mereka pulang dari tempat ini pun, mereka pulang dengan membawa setiap kebaikan-kebaikan-Mu. Mereka yang dalam pergumulan sekalipun, dalam sakit penyakit, biarlah mereka mendapat pembelaan-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan menerima jalan keluar jawaban yang terbaik yang daripada-Mu. Hamba-Mu pun berdoa buat jemaat yang tidak hadir malam hari ini. Apapun alasan mereka Tuhan, entah mereka dalam kesibukan, entah mereka dalam sakit penyakit, entah mereka dalam kemalasan, ataupun dalam kekecewaan mungkin terhadap gereja ini, terhadap kami. Biarlah Kau berkati mereka juga Tuhan. Dan kiranya di lain-lain waktu ibadah kami, mereka pun bisa kembali, mereka pun bisa datang bersama kami memuji, menyembah-Mu, bahkan bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat kebaikan. Dan sebelum kita pulang meninggalkan tempat ini, mari kita sama-sama angkat tangan kita dan terima setiap berkat dari Allah Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan pada akhirnya pulanglah dan bawalah setiap berkat-berkat dan anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan bersama Sang Roh Kudus yang selalu memberi kita penghiburan, kekuatan, kesanggupan. Bahkan setiap pekerjaan tangan kita dibuatnya selalu berhasil di hadapan Tuhan. Bahkan penyertaannya yang sempurna, itulah yang menyertai kita. Saat ini, besok, sampai Maranatha kedatangan Tuhan kedua kalinya. Dan terimalah setiap berkat-berkat ini dengan penuh rasa ucapan syukur. Dan hamba-Mu tutup ibadah di malam hari ini hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.